Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Strategi Pembelajaran Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menjelaskan tentang model pembelajaran Team Games Turnamen. Yuk mari kita simak. Karakteristik meliputi yang pertama, penyajian kelas, yang kedua, kelompok atau teams, yang ketiga, games, yang keempat, turnamen, dan yang kelima adalah tim rekognisi atau penghargaan kelompok. Teori yang melandasi mode pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament. Mode pembelajaran TGT atau disebut juga Teams Games Tournament untuk hasil belajar siswa digali melalui proses daya ingat dan pemikiran sehingga sesuai dengan teori belajar kognitif. Teori belajar Barner menyatakan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah cara-cara bagaimana seseorang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi yang diterima. Secara aktif, Teams Games Tournament menghadirkan siswa memperoleh informasi dan mentransformasikan informasi lewat permainan yang menarik bagi siswa. Langkah atau sintaks mode pembelajaran. Yang pertama, class presentation. Guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat LKS dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah. Siswa harus benar-benar memahami materi untuk membantu mereka dalam kerja kelompok maupun games. Yang kedua yaitu teams. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota antara 4 sampai 5 orang berdasarkan kriteria kemampuan dari ulangan harian, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok ini bertugas mempelajari lembar kerja. Kegiatannya berupa mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu games. Dimainkan pada meja turnamen oleh 3 orang siswa yang mewakili tim atau kelompoknya masing-masing. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar akan mendapatkan skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan untuk turnamen atau lomba mingguan. Yang keempat, turnamen. Dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan LKS. Siswa dibagi menjadi beberapa meja turnamen. 3 peserta didik tinggi prestasinya dikelompokkan menjadi 1 meja. 3 peserta didik selanjutnya pada meja 2, dan seterusnya. Yang kelima, tim recognition. Guru mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing kelompok akan mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang akan ditentukan. Kelompok yang mendapat julukan super team jika rata-rata skor 50 atau lebih. Great team apabila rata-rata mencapai 50 sampai 40 dan good team apabila rata-ratanya 40 ke bawah. Hal ini dapat menyenangkan para peserta didik atas prestasi yang telah mereka buat. Kekurangan model pembelajaran TGT. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Yang kedua adalah guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Guru dapat mengatasi kelemahan ini jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok. Dan yang terakhir adalah guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen dan guru harus tahu urutan akademis siswa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya,
Dan untuk mengatasi kelemahan ini adalah tugas guru membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Kelebihan model pembelajaran TIMSS. Yang pertama, model TGT tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya. Yang kedua, model pembelajaran TGT akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang ketiga, model pembelajaran TGT membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, karena dalam pembelajaran ini, guru menyajikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok terbaik. Yang keempat, model pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen. Berikutnya adalah contoh aplikasi model pembelajaran pada materi biologi. Guru biasanya membuat game atau permainan yang disusun dengan daftar pertanyaan. Misalnya, seputar nama-nama Latin atau juga nama-nama ilmiah, baik hewan maupun tumbuhan. Game tersebut dibuat untuk mengetes kemampuan siswa yang didapat dari presentasi materi. Permainan dilakukan di atas meja dengan mengambil nomor-nomor yang sudah disediakan. Nomor-nomor tadi berisi sejumlah pertanyaan. Biasanya, satu tim beranggotakan 3 atau lebih orang karena banyak pertanyaan yang mesti dijawab. Setiap anggota tim ini bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh anggota tim lain. Anggota tim yang dapat menjawab pertanyaan yang tidak terjawab akan mendapatkan nilai lebih untuk timnya. Anggota tim yang menang dibawa lagi ke meja yang lebih tinggi. Yang kalah akan turun ke meja yang lebih rendah. Jadi, masing-masing anggota tim akan bisa melaju terus, bisa juga gagal, dan akhirnya turun ke level kemampuannya sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.